Asal-usul nama kota Sekadau. Nama Sekadau terambil dari sejenis pohon yang banyak tumbuh di muara sungai Sekadau. Penduduk setempat menamakannya Batang Adau. Asal mula penduduk Sekadau adalah pecahan rombongan Daranante yang di bawah pimpinan Singapatih Bardat dan Patih Bangi yang meneruskan perjalanan ke hulu sungai Kapuas. Rombongan Singapatih Bardat menurunkan suku Kematu, Benawas, Sekadau dan Melawang. Sedangkan rombongan Patih Bangi adalah leluhur suku Dayak Melawang yang menurunkan raja-raja Sekadau. Mula-mula kerajaan Sekadau terletak di daerah Kematu, lebih kurang 3 km sebelah hilir Rawak. Raja pertama Sekadau adalah Pangeran Engkong yang memiliki 3 putra, yakni Pangeran Agong, Pangeran Kadar dan Pangeran Senarong. Sesudah Pangeran Engkong wafat, kerajaan diteruskan oleh putra keduanya, Pangeran Kadar, karena dinilai lebih bijaksana dari putra-putra yang lain. Karena kecewa, Pangeran Agong kemudian meninggalkan Sekadau menuju daerah Lawang Kuari. Sedangkan Pangeran Senarong kemudian menurunkan penguasa kerajaan Belitang. Setelah Pangeran Kadar wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh putra mahkota Pangeran Suma. Pangeran Suma pernah dikirim orang tuanya untuk memperdalam pengetahuan agama Islam ke kerajaan Mempawah. Karena itu pada masa pemerintahannya agama Islam berkembang pesat di kerajaan Sekadau. Ibu kota kerajaan kemudian dipindahkan ke kampung Sungai Bara dan sebuah masjid kerajaan didirikan di sana. Pada masa ini pula Belanda sampai ke kerajaan Sekadau. Pangeran Suma kemudian digantikan oleh putra mahkota Abang Todong dengan gelar Sultan Anum. Lalu digantikan lagi oleh Abang Ipong bergelar Pangeran Ratu yang bukan keturunan raja namun naik tahta karena putra mahkota berikutnya belum cukup dewasa. Setelah putra mahkota dewasa, ia pun dinobatkan memerintah dengan gelar Sultan Mansur. Kerajaan Sekadau kemudian dialihkan kepada Gusti Mekah dengan gelar Panembahan Gusti Mekah Kesumanegara karena putra mahkota berikutnya, yakni Abang Usman, belum dewasa. Abang Usman kemudian dibawa ibunya ke Nangataman. Sesudah pemerintahan Panembahan Gusti Mekah Kesumanegara berakhir, Panembahan Gusti Ahmad Srinegara dinobatkan naik tahta. Tetapi oleh penjajah Belanda, Panembahan beserta keluarganya kemudian diasingkan ke Malang, Jawa Timur, dengan tuduhan telah menghasut para Tumenggung untuk melawan Belanda. Karena peristiwa tersebut, Panembahan Haja Gusti Abdullah kemudian diangkat dengan gelar Pangeran Mangku sebagai wakil Panembahan. Ia pun dipersilakan mendiami keraton. Belum lama setelah penobatannya, Pangeran Mangku wafat. Ia kemudian digantikan oleh Panembahan Gusti Ahmad, kemudian Gusti Hamid. Raja Sekadau berikutnya adalah Panembahan Gusti Kelip. Tahun 1944 Gusti Kelip tewas dibunuh penjajah Jepang. Pihak Jepang kemudian mengangkat Gusti Adnan sebagai pembesar kerajaan Sekadau dengan gelar Pangeran Agung. Ia berasal dari Belitang. Juni 1952, bersama Gusti Kolen dari Kerajaan Belitang, Gusti Adnan menyerahkan administrasi kerajaan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta. Juga diatur mengenai kewajiban rakyat negeri terhadap hak orang lain seperti kapal pecah, barang hanyut, melindungi model kejahatan dan berpindah negeri. Yang sangat menarik perhatian di mana Gubernur Hindia Netherlands telah berusaha menghapus perbudakan dan pengayauan oleh orang Dayak sebagai suatu kondisi yang turun-temurun. Semula para raja menjadi tuan di negeri sendiri kemudian menjadi tanah pinjaman dari gubernur kepada raja dan seluruh kerajaan. Membatasi segala pungutan dan hasil bumi harus seizin gubernur. Setelah Panembahan Haji Ade Sulaiman meninggal dunia, seharusnya yang naik tahta adalah Pangeran Haji Gusti Muhammad Ali II Suryanegara anak dari Haji Gusti Ahmad Putra Negara. Namun oleh Pangeran Dipati Ibnu yang merupakan putra dari Panembahan Haji Ade Sulaiman Paku Negara, tidak mau menyerahkan pemerintahan, maka kembali Belanda ikut campur tangan.
Gubernemen Belanda memilih Pangeran Haji Gusti Muhammad Ali I Suryanegara menjadi raja yang memerintah tahun 1908 sampai 1915, sedangkan Pangeran Dipati oleh Belanda dibuang ke Jawa. Sebagai Mangkubumi diangkatlah adik dari Panembahan Haji Sulaiman Pakunegara yang bernama Pangeran Haji Ade Muhammad Syed Pakunegara. Panembahan Gusti Muhammad Ali mempunyai 9 orang putra dan 5 orang putri, yaitu 1. Gusti Muhammad Tahir I Suryanegara. 2. Gusti Ahmad yang bergelar Pangeran Adipati Suryanegara. 3. Gusti Abdurrahman. 4. Gusti Burhan. 5. Gusti Muhammad Aryaf. 6. Gusti Zainal Abidin. 7. Gusti Syamsuddin. 8. Gusti Abdul Murad. 9. Gusti Terahib. 10. Utin Isah. 11. Utin Hadijah. 12. Utin Masurai. 13. Utin Maryam. 14. Utin Maimun. Setelah Panembahan Gusti Muhammad Ali I Suryanegara wafat, maka diangkatlah Haji Muhammad Syed Pakunegara sebagai raja. Beliau naik tahta pada tahun 1915 sampai 1920. Pada masa itu yang menjadi Mangkubumi adalah anak dari Pangeran Haji Muhammad Ali I, yaitu Gusti Muhammad Tahir I Suryanegara. Pembaharuan mulai dilakukan setelah Gusti Muhammad Tahir I Suryanegara menjadi raja menggantikan Panembahan Haji Ade Muhammad Syed Pakunegara. Pembaharuan yang dilakukan antara lain dalam bidang pendidikan, dengan mendirikan Gubernemen School kelas V di SD Negeri I Sanggau sekarang ini, kemudian membangun jalan raya yang menghubungkan Sanggau, Ngabang dan Sanggau, Sintang. Pembangunan ini pada dasarnya merupakan perintah dari penjajah Belanda dengan cara kerja Rodi. Pembaharuan juga dilakukan dengan mendirikan suatu lembaga mahkamah syariah atau raat agama di Kerajaan Sanggau yang dipimpin oleh 1. Pangeran Temenggung Surya Igama atau nama aslinya ialah Haji Muhammad Yusuf. 2. Raden Penghulu Surya Igama yang nama aslinya adalah Ade Ahmad dan Badui. Dari segi hukum adat kerajaan juga terjadi pembaharuan karena pada tanggal 31 Oktober 1932 bersamaan dengan 2 Rajab 1351 Hijriah telah disempurnakan kembali hukum adat kerajaan Sanggau dari 34 pasal menjadi 70 pasal dengan istilah lain hukum adat tambahan yang ditandatangani oleh 1. Raden Penghulu Surya Igama Abang Haji Ahmad. 2. Pangeran Tumenggung Hoof Penghulu Haji Muhammad Yusuf. 3. Panembahan Gusti Muhammad Tahir I Suryanegara. Segala urusan agama tidak hanya dilakukan Raja Sanggau tetapi dilakukan oleh raat agama tersebut seperti nikah, talak dan rujuk serta hukum waris dan wasiat. Demikian pula dengan penetapan awal Ramadan, fardu kifayah serta urusan peribadatan di masjid termasuk pengangkatan para imam dan khatib maupun bilal masjid, semua dilakukan oleh raat amma atas nama Raja Sanggau. Jadi kerajaan Sanggau tidak hanya menggunakan hukum adat juga menggunakan hukum Islam. Perkembangan agama Islam terus berkembang dan bertambah maju pada masa Panembahan Muhammad Tahir I. Karena Belanda menyerahkan pengurusan agama sepenuhnya kepada pemerintah negeri atau kerajaan. Hal ini sesuai dengan ketetapan yang diberikan oleh pemerintah Belanda antara lain. 1. Peribadatan umum umat Nasrani berada di bawah wewenang Departemen van Onderwijs en Redienst, Departemen Pengajaran dan Peribadatan. Sedangkan agama Islam diserahkan kepada kerajaan dan bagi daerah gubernemen di bawah wewenang Departemen van Dinenlas CN Muhammadaan Zaken. 2. Bidang politik gerakan agama ditampung oleh kantor Van Inlands CN Muhammadaan C Zaken. 3. Mahkamah Islam Tinggi MIT atau Hof voor Islamatis C Zaken dan wewenang Departemen van Justitie.